Shalom Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Silakan buat Saudara Elis dan Bunita yang bertugas. Terima kasih atas waktunya untuk kami melayani saudara-saudara kita yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pada saat ini bersatu dalam kasih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memujikan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Begitu mulia kasih-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang, untuk dekat kepadamu, untuk memenuhi kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Karena kami membutuhkan Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami ya Bapa. Supaya kami dapat berjalan di dalam firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dampingi ibadah pada saat ini dan Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Kita akan memuji sobat kita, amin, yang selalu menemani kita dan yang selalu ada untuk kita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya Yesus, sobat, yang kita bisa percaya. Amin. Karena 24 jam lebih dia bersedia untuk hadir untuk kita. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan masuk di dalam hati kita. Haleluya. Kita akan bersama-sama membuka hati kita untuk dapat dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang
terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sembah Dia Yesus, sembah Dia Yesus, Tiara lama Yesus, Tiara lama, haleluya. Yesus Tuhan, Tiara lama Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, Tiara lama, haleluya Yesus. Kau ada untuk kami Yesus, Kau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu Yesus melegakan dan menghiburkan kami. Kaulah Allah kami dan pencipta kami Yesus. Kau layak kami sembah, Kau layak kami puja. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sekian lama Yesus, haleluya. Sekian lama Yesus, haleluya. Kau penuntun kami Tuhan, Kau penuntun kami Yesus. Sekian lama Yesus, kami terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Mari kita duduk satu dalam berdoa pada malam hari ini untuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengucap syukur ya Tuhan, yang sama dalam satu aplikasi, meskipun kami berbeda jarak dan ruang, tapi kami boleh dalam kesatuan roh kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami boleh saling belajar, menumbuh kembangkan, bagaimana kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau memulainya dalam kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berperkara lebih dalam lagi, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, jemaat Tuhan juga yang mendengarkan, Tuhan memberkati. Hikmat-Mu menyertai kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Halo, salam. Shalom. Shalom. Saya pengen melihat semuanya, pengen menyapa. Ya, banyak yang off cam kamera. Nah, Pak Agus, sekeluarga, Tuhan Yesus memberkati. Pak Aryono, Alicia Pascalin, Christine, Muhammadnya nggak ada gambarnya. Kameranya Banyak Teguh, Pak Rudi. Berini lagi kerja ya. Kasihan kameranya rusak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana dalam pergumulan mengalami kuasa Tuhan. Bergumul untuk mengalami kuasa Tuhan. Ya, kalau di dalam satu pergumulan itu harus mengalami yang namanya tekanan, situasi, keadaan. Jadi pergumulan itu pasti mengalami hal yang demikian. Ada hambatan-hambatan yang harus kita alami, tapi hambatan apapun itu tidak menjadi persoalan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kerinduan yang seperti kita mau belajar pada malam hari ini yang dimiliki oleh seorang Yakub. Yakub ini kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu mengerti ceritanya ini, ya gimana ya? Sudah mencuri hak kesulungan kakaknya, sudah menipu sana sini, ya kan? Dan inilah keberadaan Yakub pada masa jahiliyah, masa belum mengenal Tuhan, masa belum mendapatkan sesuatu, belum memegang janji Tuhan. Tapi yang saya begitu luar biasanya di sini, yang saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Yakub meskipun dalam kelemahannya, dosanya yang mungkin kalau Bapak Ibu Saudara membaca atau mendengar ceritanya itu gemes nih. Tapi kerinduannya untuk kepada Tuhan ini sangat besar. Kerinduannya untuk dia menerima kuasa dari Tuhan itu sangat besar. Bahkan banyak hal yang harus dia alami ketika dia menipu kakaknya, menipu saudaranya, dan dia harus sembunyi-sembunyi, takut-takut untuk berjumpa dengan saudaranya ini. Tapi dia tahu bahwa di balik semuanya itu, dia percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa. Dia yakin bahwa hak kesulungan yang dia terima dari berkat yang diberikan oleh Ishak, papanya, itu membawa dampak yang besar bagi keturunan-keturunannya. Baik, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-32. Kita bergumul supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Kita bergumul supaya kita menerima mujizat Tuhan. Dan jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita takut untuk menghadapi pergumulan atau persoalan hidup kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-22, pasal yang ke-32 ayat yang ke-22, mulai di situ. Di situ perikopnya berjudul Pergumulan Yakub dengan Allah. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Yesus memberkati di sini. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menyimak semuanya dan mengamininya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.
Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan ia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub katanya, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ketetapan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau dilihat ini ceritanya bagaimana ya? Tapi yang kita harus menangkap di sini tentang pergumulan itu. Ya, yang ke-26 di sini katakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi ketetapan inilah yang diberikan Yakub. Maksudnya yang dinyatakan Yakub pada Allah. Dia tidak mau melepaskannya kalau dia belum menerima berkat Tuhan. Berkat ada satu hal yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat itu kita terima sebagai orang yang percaya adalah kasih karunia. Itulah hadiah yang terbesar, itu hadiah yang terindah yang kita miliki. Berkat itu tidak cukup di situ, ternyata untuk memperjuangkannya kita yang atau perilaku kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa berkat dari Tuhan itulah yang kita semakin yakin bahwa satu itu pasti akan diturunkan. Dan bagaimana semuanya itu terjadi? Ya, ketika kita bergumul. Kalau di sini kita belajar bergumul supaya mendapatkan kuasa Tuhan. Bergumul supaya kita menerima janji Tuhan. Bergumul supaya kita menerima berkat Tuhan. Jadi satu pergumulan itulah yang memerlukan tenaga dengan Allah pada waktu itu. Dia hanya meminta berkat. Secara fisik ini pergumulannya. Ini tidak dengan segala permohonan, tapi gambaran inilah yang harus kita terima bahwa pergumulan yang sangat panjang dari malam hari sampai fajar menyingsing, sampai mulai matahari ini meletek bahasanya itu. Cahayanya matahari itu semburat ke kuning-kuning merahan itu muncul dari ufuk timur, saudara. Dan ini yang terjadi, dan pada waktu itu pergulatan itu tidak akan dilepaskan oleh Yakub, dan dia terus memegang erat tubuh Tuhan. Makanya di situ luar biasanya. Hanya Yakublah yang bisa menjamah Tuhan pada waktu itu. Kalau kita mengetahui bahwa ketika kita melihat Tuhan, melihat saja kita nggak kuat kemuliaan Tuhan. Hal serupa yang dialami oleh Musa ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak hal yang dialami oleh Musa. Musa melepaskan kasutnya dan dia melihat begitu ketika keluar dari semak itu dan melihat bahwa Musa berubah rambutnya. Dan suatu pergumulan yang besar ketika berhadapan dengan Allah itu tidak menyentuh Musa. Tapi yang dilakukan oleh Yakub ini, dia memegang, bahkan dia berhadapan muka di situ. Apa yang dipercakapkan pada waktu itu mungkin dengan bergelut dan bergumul pada waktu itu mungkin untuk melepaskannya. Karena dia tahu yang dia pegang itu dialah atau sosok atau manusia
atau Allah sendiri yang berkuasa di situ. Di sini dikatakan lalu ayat 26, lalu kata orang itu yang menyebutnya orang menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab kau telah bergumul melawan Allah, sebab kau bergumul melawan Allah dan manusia. Melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Allah sendiri menyatakan bahwa engkau menang dalam pergumulan. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya, supaya Tuhan memberinya. Dan apa yang diminta oleh Yakub hanya berkat itu, berkat yang dia terima untuk anak cucunya nanti, untuk istri dan anak cucunya nanti, apa yang dia lakukan untuk istri dan anaknya nanti ketika dia menerima berkat Tuhan. Dan benar janji Tuhan itu, keturunan 12 suku ini muncul dari Bapak Yakub ini. Luar biasa. Jadi di sini dikatakan pergumulan melawan Allah dan manusia. Dan sosok itulah yang benar-benar memberikan kuasa kepada Yakub, dan ketika Yakub menerima itu, dia pulang dengan meskipun kakinya tertatih-tatih karena dipukul pangkal pahanya oleh Allah, dan sampai dia melepaskan semuanya itu, dan dia menerima berkat Tuhan, harus melewati semuanya itu. Jadi kalau kita mau bergumul, harus melewati sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita mau bergumul dengan Tuhan, jangan sampai kita lepaskan. Masa-masa yang lama yang dialami oleh gereja kita berada di tempat ini kurang lebih, ya sudah 20 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kurang lebih 22 tahun kita menempati di gereja kita. Semenjak gereja itu berdiri, kita punya pergumulan untuk tanah yang ada di sebelah selatan kita. Dan tanah yang ada di sebelah selatan kita ternyata sudah kurang sedikit pada waktu itu untuk memenuhinya. Dan ternyata harus pindah tangan ke orang lain karena dibeli oleh satu yayasan, yaitu maaf Bapak Ibu. Lupa mematikan teleponnya. Ya, jadi pergumulan itu sempat, jadi hilang, bukan sempat hilang, hilang sudah. Jadi karena kita tahu bahwa tanah di sebelah sudah terbeli oleh yayasan. Jadi begitu luar biasanya di situ, bahwa tanah yang ada di sebelah dibeli oleh Yayasan Perkantas yang notabene juga untuk persekutuan anak-anak antar universitas di Kediri, persekutuan Kristen, anak-anak Kristen mahasiswa. Dan sampai di situ selesai sudahlah. Ya sudah, kalau sama-sama ini pergumulannya nanti dimiliki oleh sama-sama Yayasan Kristen. Ternyata usut punya usut sekian lama, sekian tahun, akhirnya saya dengar juga tanah ini mau dipindah tangankan lagi, mau dijual. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama saat ini. Momennya sama, momennya saat ini kita kembali, kita berdoa untuk tanah sebelah ini. Jangan dilepas sampai kita menerimanya. Kalau toh itu terlepas, ya terlepas pada tangan yang tepat. Tapi saya yakin kalau kita punya pergumulan, ya jangan kita lepaskan pergumulan kita. Kita berdoa kembali untuk tanah yang ada di sebelah selatan itu supaya harganya data perbankan tadi itu sudah masuk perkiraan harga dari
jadi harganya sangat tinggi. Nah, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kembali karena pergumulannya untuk tanah yang ada di selatan itu bukan apa-apa, itu misinya, saudara. Bahwa tanah yang ada di selatan itu nanti dipergunakan untuk menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di situ. Itu visinya yang besar dulu almarhum orang tua saya, kedua orang tua saya. Jadi tanah yang ada di selatan kalau nanti kena itu dipergunakan untuk menampung orang-orang yang membutuhkan sanak famili yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal, bisa menempati tempat tinggal di situ tanpa dipungut biaya. Dan kita perlu terus bergumul untuk hal itu. Kalau di sini sudah tersedia ada Budi, ada Pak Liam, di situ bagian dari kita semuanya. Ya, sama-sama kita belajar menghidupi. Puji Tuhan tadi kalau statusnya dimasak, peyeknya, waduh peyeknya enak sekali. Luar biasa, saya menikmati peyeknya Budi. Belum semasak ada masak lain-lain lagi. Wow, luar biasa. Dahsyat ya. Kembali lagi tentang pergumulan itu. Jadi kita mau belajar bagaimana kalau pada waktu itu pergumulan sempat kita lepaskan, maksudnya kita nggak bergumul lagi karena tanah yang ada di sebelah selatan itu sudah dipakai oleh atau kepemilikannya dipindah tangankan oleh Yayasan Kristen ya. Kita berhenti di situ dan ternyata dari Yayasan Kristen itu sudah mentok mau menjual kembali atau melepaskan kembali ya, kita harus berkumpul di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya mungkin kalau dilihat kita nggak punya kekayaan yang cukup untuk mendapatkan tanah di sebelah itu, tapi kita yakin kita belajar. Yakub untuk menerima janji Tuhan itu perlu dengan mengalami hal-hal yang harus dilakukan dengan sekuat tenaga, dia menghabiskan waktu, dia menghabiskan daya upaya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kita nantikan adalah berkat dari Tuhan itu. Jangan kita lepaskan sebelum semuanya itu kita terima. Amin. Kalau kita bergumul, jangan sampai kita lepaskan sebelum kita menerimanya. Siapapun di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mempunyai masalah, permasalahan depan hidup saudara, apa yang saudara hadapi, saudara serahkan bahwa di hadapan Tuhan, dan ketika kita menerima berkat itu, jangan juga kita lupa. Jangan juga kita lepas begitu saja. Tapi ucapan syukurlah yang harus kita terima, ucapan syukurlah yang harus kita berikan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi Saulnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, di hadapan nyawa, berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Luar biasa, kita harus menemukan Tuhan sampai benar-benar kita merasakan bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam diri kita semuanya. Kita harus menerima janji Tuhan, kita harus menerima kuasanya sampai benar-benar Tuhan memberikannya. Sebelum kita memberikannya, jangan kita lepaskan pergumulan itu. Jangan kita lepaskan doa-doa kita. Jangan kita menyerah dengan apa yang akan kita terima. Semuanya memang waktunya yang sangat singkat ini, pergumulan kita, mari kita terus berpacu dengan iman kita bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, ini adalah satu tanggung jawab bahwa misi yang kita lakukan ini ke depan bukan untuk kesenangan pribadi atau mencari kesenangan diri sendiri atau untuk memegahkan gereja, untuk memperbesar organisasi, bukan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita harus tahu di situ kalau semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, saya yakin semuanya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakannya. Amin. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin berat menurut manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Harus menghadapi tekanan. Dalam pergumulan itu harus mengalami tekanan, harus mengalami penderitaan,
mengalami sakit seperti yang dialami oleh Yakub. Kalau kita belum mengalami sakit, nah kita mau enjoy saja, itu berarti kita nyaman dengan permasalahan kita. Tidak seperti itu. Sebelum masalah itu dijawab oleh Tuhan, bukan dengan sendirinya pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan akan selesaikan. Waktu yang tepat ini kita harus berusaha juga secepat mungkin, secepat apapun dengan usaha kita mengupayakan. Amin. Iman itulah yang mengalahkan segala-galanya. Iman sekecil apapun, bahkan sebiji sesawi, bisa memindahkan gunung. Dan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup ini yang saat ini mungkin menyakitkan. Orang lain mungkin melihat kita, oh kok soromun uripmu dan seterusnya, tapi kita harus bertahan. Kita harus bertahan dengan kekuatan iman, bahkan sekuat tenaga. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan pasti bisa menolong kita. Tuhan pasti bisa melepaskan kita, membebaskan kita, memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Saya minta semua yang bergabung di sini, siapa aja di sini, ada banyak, 13. Ada istri saya di sini, Ibu Nurwati, di sebelahnya Budi, ada Metrio, ya. Jadi saya minta untuk istri saya berdoa untuk malam hari ini, dan nanti saya akan tutup di dalam doa malamnya. Silakan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini boleh berkumpul dalam ruang Zoom ini. Kami boleh melihat saudara-saudara kami dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Semua sehat dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera kekuatan Allah terus mengalir atas hidup kami, karena kami tahu Tuhan kasih-Mu yang sempurna itu nyata atas setiap pribadi kami, lepas pribadi. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berikanlah kuasa urapan dari tempat tinggi terus turun atas hamba-Mu, sehingga dalam setiap penyampaian firman-Mu, sungguh kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengurapi, memberkati dalam setiap pertemuan ibadah kami, mulai dari ibadah PAPI, ibadah RPPI, Pasutri, juga perdana nanti akan ibadah kaum wanita. Tuhan terus mengurapi, memberkati, menanamkan setiap kami kerinduan untuk terus bersekutu, karena kami tahu bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terlebih ibadah raya Tuhan, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, kami percaya kesehatian, kesepakatan kami di dalam doa di hadapan-Mu, Engkau terus berkarya, mendatangkan mujizat di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan mengirimkan banyak jiwa-jiwa, memenuhi kursi-kursi yang masih ada, bahkan ruangan bawah, ruangan atas dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Kami percaya nama-Mu boleh dipermuliakan di gereja kami, di tempat kami. Tuhan terus memberikan pertumbuhan untuk seluruh jemaat-Mu, mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan tolong dan membuka jalan yang terbaik, pertolongan-Mu yang ajaib terus nyata atas jemaat-Mu. Juga bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan jasmani, sakit, penyakit, kuasa-Mu terus menjamah, memberkati, memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan, persoalan, beban berat, kami percaya kuasa-Mu nyata, memulihkan, memberikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu yang ajaib terus nyata. Kami semua jemaat-Mu Tuhan percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Engkau Allah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pula memberkati bangsa dan negara kami dalam setiap provinsi, daerah,
kota-kota yang ada di tanah air ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan perlengkapi dengan kuat kuasa urapan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa bertobat mencari Engkau di daerah-daerah konflik, daerah bencana alam Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib nyata. Kau akan pakai seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan pakai pula seluruh jemaat-Mu untuk berdoa bahwa pertobatan besar terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran, daerah tingkat 1 provinsi sampai daerah tingkat 2 diberkati oleh Tuhan, kecamatan, kelurahan, RT, RW semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Apa yang baik di dalam surga, mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang bersatu di dalam doa pada malam hari ini, Tuhan memberkati keluarga Bapak Yipta, segala usaha pekerjaannya, di mana pun berada, sama istrinya, Ibu Ratna, kami serahkan ke Tuhan bersama. Tuhan memberkati anak-anaknya, Kanavaro, Cio, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Teguh Santoso, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Tuhan memberkati istrinya dan anak-anaknya, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Usaha pekerjaannya dalam apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Kasih Tuhan menyertainya. Anak-anaknya kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu. Stephen, Gracia, Truly, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bersama orang tuanya, Ibu Sri, Tuhan memberkati keluarga ini. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, semakin hari semakin sempurna untuk kesehatan Bu Sri di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga Pak Eko. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, pelayanan pengiringan kepada Tuhan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati segala pergumulan hidupnya, persoalan-persoalan yang dihadapi. Tuhan, Kau tahu anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, dalam pelayanan pengiringannya Tuhan memperhitungkan segala apa yang telah dipergumulkannya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anaknya, Isian, Nathan, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan sekolahnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Agus Wiono. Tuhan memberkati selama ini ya Tuhan Yesus, dalam pergumulan hidupnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Talia ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kalau sudah selesai magang, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Selanjutnya Tuhan Yesus untuk kerja dan pekerjaan, Tuhan mencukupkan segala keperluannya, dan Tuhan menggenapi segala apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Tuhan memberkati Louis dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Jamah, ada kekuatan yang menyertai Louis ya Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan membentuk hati Louis ya Tuhan untuk takut akan Tuhan, menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang sia-sia. Semua yang saat ini dialami oleh Louis ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan ketuk pintu hatinya, ubahkan hatinya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bersama umatnya di sana kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat cucu, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan mencukupkan segala keperluannya, studinya, Tuhan memberkati, kepintaran, kecerdasan. Kami serahkan juga saat ini untuk keluarga Dr. Habil, Agnes, segala usaha pekerjaannya di kantin, demikian juga usaha kulinernya. Tuhan Yesus, Tuhan memberkatinya. Hari-harinya ya Tuhan Yesus terus mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus berkelimpahan. Kami berdoa buat Samuel, kami berdoa buat An, kami berdoa buat Melin. Bersyukur kalau Melin sudah mendapatkan orientasi ya Tuhan Yesus untuk diterima di rumah sakit baptis. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan memberkati Melin di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih keluarga ini yang melayani Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin selalu iman mereka kepada Tuhan, untuk pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Riono. Tuhan memberkati. Bersama-sama pada malam ini dalam doa kami, segala pergumulan, persoalan, dan pekerjaan apapun yang telah dia dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan segala apa yang dihadapi oleh keluarga ini, Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan selalu menyertai keluarga ini, bersama istrinya, bersama anaknya Elsada. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati jaminan
masa depan Elsada ada di tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Pak Yoyo, Bu Yoyo. Semakin hari Tuhan memberkati kesehatan Pak Yoyo yang semakin kami lihat bersama-sama kemurahan Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau untuk Pak Yoyo ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala pergumulan hidup keluarga ini ya Tuhan Yesus, bersama anak-anaknya kami serahkan kuasa-Mu dan tentunya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan berkati Dio di masa mudanya, masa depannya dalam jaminan Tuhan, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, dan berkati Ega, kami serahkan kuasa-Mu dalam pekerjaannya, jaminan Tuhan Yesus masa depannya kami serahkan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pinca bersama Richard, kami serahkan kuasa-Mu, janin yang dikandungnya Tuhan memberkati, bertumbuh sehat, kuat, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Binci dalam masa-masa studinya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami melihat ada saudara Yona, kami serahkan ke Tuhan kuasa, Tuhan memberkatinya. Keluarga ini Tuhan memberkati bersama Pepi ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, hari-harinya selalu memuliakan nama Tuhan. Janin yang dikandung oleh Pepi Tuhan berkati, dan memberikan pertumbuhan kesehatan untuk janin dan mamahnya. Tuhan kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, Tuhan berkati. Tuhan segala keperluan yang dihadapi oleh keluarga ini Tuhan mencukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa buat Andreas, kami berdoa buat tim media, Theo dan teman-teman yang lainnya yang bergabung dalam tim media. Tuhan berkati hikmat dalam menjalankan pelayanan mereka, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama menikmati keluarga kami masing-masing dalam pujian dan penyembahan, dipimpin oleh keluarga Pak Dodi, dan Tuhan memberkati, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin tambahkan iman, pengharapan hanya kepada Tuhan, pelayanan dan pengiringannya terus kepada Tuhan terus meningkat. Tuhan memberkati Bunita, roh hikmat, takut akan Tuhan menyertai dalam pelayanan pengiring Tuhan Yesus. Tuhan terus bawa semakin terus dekat dengan Tuhan. Demikian juga anak Alicia, William, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami keluarga hamba-Hamba-Mu, keluarga pastori, Tuhan. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.